Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan tauhid dan akidah. Kita bahas tauhid rububiyah dan sudah selesai. Kita bahas tentang pembagian tauhid, bagaimana pembagian tersebut benar atau tidak. Kemudian setelah itu kita bahas pembahasan tentang al-uluhiyah atau tauhid ibadah. Bagaimana sebagian orang salah faham memahami ibadah, sehingga karena salah faham memahami ibadah tersebut akhirnya dia menghukumi orang lain beribadah kepada selain Allah, padahal orang tersebut masih dalam keadaan muslim dan dia tidak beribadah kecuali kepada Allah, cuman salah faham. Kemudian menaikkan status tingkatan dosa-dosa yang mungkin tingkatnya masih haram, dinaikkan statusnya menjadi syirik dan kafir. Nah, ini juga berbahaya, ya, dan sudah kita jelaskan itu semua. Kemudian kemarin kita jelaskan bahwa tauhid ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kita tidak bahas asma wa sifat. Kenapa? Karena asma wa sifat pembahasannya panjang nanti. Dan itu biasanya dipelajari pada saat kita nanti belajar dengan buku tertentu, insya Allah baru kita akan mempelajari hal tersebut. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan bid'ah, ya. Masalah bid'ah. Apa itu bid'ah? Kemudian bid'ah itu bahaya atau tidak bahaya? Dan kaitannya apa dengan tauhid, dengan akidah, apa kaitannya? Karena kita kan sekarang belajar pengantar akidah. Apa kaitan bid'ah dengan tauhid? Karena pembahasan bid'ah ini bukan hanya berkaitan dengan akidah, tapi banyak berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Masalah-masalah fikih. Kalau kita bicara misalkan zikir berjamaah setelah sholat dengan suara keras, ini masalah akidah atau masalah fikih? Fikih. Fikih itu apa artinya? Hah? Fikih itu artinya adalah secara istilah apa artinya? Yaitu hukum-hukum yang praktis, amaliyah. Itu fikih, amaliyah. Ya, itu fikih pembahasannya. Nah, jadi masalah zikir jamaah, kemudian zikir apalagi yang sering dikatakan, hal-hal yang sering dikatakan bid'ah, merayakan ini, merayakan itu, Isra Mi'raj, kemudian dan lain sebagainya, berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Kemudian kenapa kita bahas sekarang? Kalau memang itu masalahnya masalah fikih, kenapa kita bahas sekarang? Jadi kalau kita lihat bid'ah ini bukan hanya sekedar permasalahan fikih, tapi juga berkaitan dengan masalah akidah. Taunya dari mana? Dari awal atau asal munculnya bid'ah ini. Ya. Bid'ah ini pertama dikatakan oleh Rasulullah SAW, nanti akan kita bacakan hadis-hadisnya. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Masya Allah, hafal semua hadisnya. Luar biasa. Hati-hati dengan hal-hal yang baru. Karena hal yang baru itu apa? Bid'ah. Dan semua yang bid'ah sesat. Sampai sini aja, titik. Dan semua yang bid'ah sesat. Kalau ada tambahan, nah ini kita belum membahas tentang apa definisi bid'ah. Kita belum bahas tentang dalil-dalil atau ayat-ayat atau hadis-hadis yang menjelaskan tentang bid'ah, belum kita bahas sekarang. Tema kita sekarang adalah bahaya bid'ah dan juga kaitannya dengan akidah. Itu tema kita sekarang. Definisi akan dipelajari insya Allah minggu depan. Jadi di sini hadis ini
iyyakum wa muhdatsatil umur, kemudian kullu bid'atin fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Pernah dengar enggak? Tambahan ini, wa kullu dhalalatin finnar, ini tambahan, ini di skip dulu. Karena tambahan ini semua kesesatan di neraka, kalau kita pelajari secara matan hadisnya, maka ini tertolak oleh para ulama. Ada masalah di hadisnya. Ini akan kita pelajari nanti pada saat kita mempelajari hadis-hadis tentang bid'ah. Jadi yang disepakati sampai kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Sampai sini ya. Nanti bakalan kita pelajari. Nah, kalau kita lihat tadi kan kita katakan bahwa apa kaitannya bid'ah dengan akidah? Awal atau asal muasal munculnya bid'ah itu adalah di dalam permasalahan akidah. Jadi pertama kali muncul bid'ah itu dalam masalah akidah. Yaitu siapa? Kelompok pertama yang muncul, memang munculnya ini tidak langsung jadi kelompok, tapi perorangan individu dulu. Siapa? Ada yang tahu? Bid'ah apa? Khawarij. Kapan munculnya secara personal? Perorangan? Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah, ia mengatakan, i'dil ya Muhammad, fa inna hadhil qismah ma urida biha wajhullah. Ittaqillah. Pertama dia nasihatin Nabi, dibilang ittaqillah. Ini bid'ah pertama. Bukan, nggak ada masalah kita nasihatin orang. Cuman yang dinasihatin, lihat dulu siapa ini Nabi. Kemudian dengan cara yang kurang ajar, maka ini bid'ah. Bertakwalah kepada Allah, tujuannya adalah menuduh Nabi tidak bertakwa. Ini bid'ah luar biasa ini. Sesat, menyesatkan. Kemudian i'dil, beradillah. Ini yang kedua. Nabi disuruh adil. Artinya apa? Dia menuduh Nabi Muhammad SAW tidak adil. Ini bid'ah kedua. Kemudian ya Muhammad, wahai Muhammad, tidak dipanggil dengan sebutan Rasulullah. Padahal di dalam Al-Quran diperintahkan kita tidak boleh manggil nama Nabi kita dengan namanya saja, nggak boleh. Panggil dengan sopan, dengan jabatan kenabiannya dan kerasulannya. Jadi kita sebut nama Nabi kita Muhammad SAW, Rasulullah, ya Nabi Allah, dan enggak dipanggil namanya kayak manggil bapaknya apa, anaknya. Ini bid'ah yang ketiga. Ya. Kemudian dia mengatakan, sesungguhnya hadhil qismah inna hadhil qismah ma urida biha wajhullah. Sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Bayangkan. Ini bid'ah yang keberapa nih? Yang keempat. Pembagian ini tidak dimaksudkan mencari ridha Allah. Ngomongnya ke Nabi lagi. Artinya dia luar biasa bisa tahu apa yang ada dalam hati manusia. Tahu dari mana dia Nabi nggak mau keridhaan Allah. Itu yang pertama. Itu kan dalam hati. Kalau manusia biasa. Adapun ketika yang mengatakan, yang melakukan Rasulullah SAW, maka sudah pasti Rasulullah menginginkan keridhaan Allah, maka itu semuanya bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan hanya masalah-masalah praktis atau masalah-masalah fikih, tapi bid'ah ini berkaitan juga dengan masalah-masalah pemikiran dan akidah. Muncul bid'ah Khawarij. Kemudian muncul bid'ah yang disebut dengan lawannya Khawarij apa? Setelah Khawarij apa yang muncul? Belum, sebelumnya. Rafid. Ar-Rafidah. Khawarij melakukan bid'ah. Apa yang dimaksud dengan Khawarij? Bid'ahnya di mana Khawarij? Banyak orang salah faham. Banyak sekali orang ketika menyebut Khawarij, dia salah faham. Dipikir Khawarij itu adalah kelompok yang mengkafirkan dengan dosa besar. Pernah dengar nggak?
Kalau ada orang mengkafirkan dengan dosa besar, minum khamar, kafir. Kemudian berzina, kafir. Itu khawarij. Pernah dengar nggak ini? Ya, jadi khawarij itu adalah orang-orang yang mengkafirkan orang lain dengan dosa besar. Dan ini salah, Pak, salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena tidak mau mengambil kesimpulan dari kitab-kitab mereka. Khawarij ini artinya kita tidak mau mengambil pemahaman. Jadi biasa orang dengar doang. Kita dengar ada kelompok tertentu, kemudian kita tidak tahu kelompok itu bagaimana. Kita tahu ngambilnya dari musuhnya. Ngambil menghukumi kelompok tersebut dari musuh dia. Sehingga kita tidak objektif ketika menilai. Orang Khawarij tidak seperti itu. Mengkafirkan dengan dosa besar bukan itu Khawarij. Khawarij itu bagaimana? Mengkafirkan dengan yang bukan hal yang bisa mengkafirkan. Itu Khawarij. Artinya apa? Khawarij ini mengkafirkan bisa dengan dosa kecil, bisa dengan dosa besar, bisa dengan ketaatan. Jadi kalau antum melakukan ketaatan kepada Allah, bisa dikafirin sama Khawarij. Paham nggak? Bukan hanya dosa besar, bukan hanya berzina, bukan hanya minum minuman keras. Ini yang tersebar kalau kita dengar sebagian ustadz kalau ngomong Khawarij itu mengkafirkan dengan dosa besar, salah. Kenapa kalau bisa saya bilang salah? Karena ketika Khawarij ini muncul pada zaman Nabi, satu secara individu, kemudian muncul menjadi kelompok besar pada zaman Utsman bin Affan, dan kemudian menjadi kelompok yang jelas tersusun dan menjadi kelompok yang kuat pada saat zaman Ali bin Abi Thalib. Di sini kelihatan mereka mengkafirkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang dijamin masuk surga, dan mereka mengkafirkan Sayyiduna Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Karena Muawiyah sahabat Nabi, bapaknya sahabat Nabi. Abu Sufyan juga sahabat Nabi, keduanya sahabat Nabi. Ketika terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah ini radhiyallahu anhum, damai. Damai nggak? Damai. Pada akhirnya damai. Kalau kita baca sejarah, ini mungkin sebagian orang bingung karena kenapa kok sahabat berperang dan sebagainya. Ini dipelajari pelajaran sejarah nanti. Ini kita tahu bahwa itu diadu domba, ya, dan padahal mereka itu sudah hampir damai semuanya dalam peperangan-peperangan yang terjadi. Intinya adalah Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah damai. Mereka mengutus satu utusan dari kelompok Ali dan dari kelompok Muawiyah untuk berunding, untuk berdamai. Dan apa yang menjadi keputusan para perunding itu akan disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Jelas? Bagus apa tidak bagus? Taat atau maksiat? Taat. Ini ketaatan ketika ada dua kelompok berseteru, berperang, kemudian ada masalah antara dua kelompok, kemudian mau berdamai. Ini justru ketaatan kepada Allah. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah satu hakim atau utusan dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Kenapa diutus? Untuk berdamai. Kalau laki-laki, suami istri bertengkar, tidak ada jalan keluar, maka terakhir sebelum cerai, kirim utusan dari laki-laki dan kirim utusan dari keluarga perempuan untuk berunding. Nah, jadi itu perintah Allah, taat. Tapi mereka dikafirkan, bayangkan, kedua-duanya dikafirkan. Oleh siapa? Khawarij. Berarti Khawarij mengkafirkan dengan dosa atau dengan ketaatan? Dengan ketaatan. Dan juga dengan dosa. Besar dan kecil. Jadi kalau ada orang mengkafirkan dengan yang bukan hal yang menyebabkan kekafiran, itu Khawarij. Makanya pelajaran kemarin penting. Kita sering jelaskan bahwa dalam pelajaran Tauhid Uluhiyah kita jelaskan masalah-masalah yang kita bahas kemarin, ya kan? Kita jelaskan ini tidak mengkafirkan, tapi ada kelompok yang salah paham kemudian
mengkafirkan, maka itu bisa masuk ke dalam kategori khawarij nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka menghalalkan darah. Itu khawarij, menghalalkan darah. Jadi yang tersebar selama ini bahwa ada yang dimaksud dengan khawarij mengkafirkan dengan dosa besar, kemudian memberontak, itu kurang teliti, kurang tepat. Mengatakan khawarij itu memberontak berarti khawarij, tidak seperti itu kalau kita belajar kitabnya para ulama. Khawarij itu, pemberontak itu belum tentu khawarij. Memberontak tanpa mengkafirkan bukan khawarij, karena yang memberontak itu para ulama dari dulu. Artinya banyak ulama yang memberontak ketika melihat ketidakadilan, melihat kezaliman, mereka memberontak. Kita tidak bicarakan benar enggaknya memberontak, ya kan? Tapi yang kita bicarakan mereka bukan khawarij, disepakati oleh seluruh ulama. Sayyidina Al-Husain keluar memberontak melawan Yazid ibn Muawiyah. Apakah Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu pemberontak khawarij, anjing neraka? Kata Nabi, anjing neraka, masuk di neraka. Yang memberontak adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu ketika melihat kezaliman. Ya, jadi ini harus dibenarkan. Khawarij itu bukan berarti berontak langsung khawarij, tidak. Dan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang memberontak. Sayyidah Aisyah kemudian keluar berperang melawan Ali bin Abi Thalib yang sudah dibaiat karena kesalahpahaman tentunya. Nah, di sini kalau ada yang mengatakan kan ijma tidak boleh melawan pemerintah, kita sudah bahas boleh membawa. Ini kita membenarkan pemahaman yang banyak salah di masyarakat dan kacau, orang banyak salah paham. Ijma yang terjadi ini pembahasan usul fikih. Ini orang kalau belajar bukan hanya satu bidang. Kalau satu bidang dia tidak paham nanti yang lain. Ya. Kalau kita bahas masalah ijma yang terjadi setelah perbedaan pendapat, bukan ijma qat'i, bukan ijma yang pasti, bukan ijma yang mengikat, bukan ijma yang kalau ada perbedaan pendapat maka orang tersebut sesat ketika berbeda, bukan. Ijma yang mengikat, yang menyesatkan orang kalau berbeda pendapat adalah ijma yang terjadi dari tidak ada perbedaan pendapat sama sekali, yang pasti. Contoh, sholat 5 waktu, hukumnya apa? Wajib. Kalau ada manusia Muslim mengatakan syahadat, kemudian dia mengatakan bahwa sholat 5 waktu sunnah, hukumnya apa? Hah? Iya. Kenapa? Karena sesat, menyesatkan juga. Kenapa? Karena kita katakan dengan pasti. Kenapa? Karena itu ijma. Ijma itu yang tertinggi. Hukum tertinggi ijma. Kalau kita pernah dengar ada ustadz yang mengatakan ijma tidak boleh dilanggar. Benar. Tapi ijma yang mana? Ijma banyak. Jelas ya? Ini mungkin sebagian kurang paham, tapi Anda jelaskan, berusahakan untuk menjelaskan supaya paham bahwa banyak orang salah paham menghukumi orang lain dengan kata-kata khawarij, ya, kemudian juga akhirnya menghalalkan darahnya, nggak taunya dia sendiri yang khawarij, karena diantara ciri khawarij adalah menghalalkan darah. Itu ciri-cirinya. Kalau sudah berani menghalalkan darah, kemudian mengkafirkan, maka di sini ciri khawarij. Dan khawarij ini masalahnya juga jarang diantara mereka berilmu, orang-orang yang tidak punya ilmu, sehingga tidak punya referensi kitab yang banyak. Sedikit saja sekarang adanya di Oman, tapi tidak terlalu ekstrim. Namanya Ibadiyah, ada di Oman peninggalannya, ya. Itu saja yang punya referensi buku dan ulama dan sebagainya. Yang lain nggak punya, karena kegiatan mereka apa? Kegiatan perang bersenjata. Kalau kalau yang lain kan punya referensi, punya ulama. Mu'tazilah ada ulamanya, ada kitab-kitabnya dan seterusnya. Tapi kalau Khawarij tidak ada atau banyak yang tidak punya kitab, tidak punya referensi karena mereka kegiatannya memang berperang, begitu. Nah, jadi intinya yang pertama muncul adalah Khawarij. Sebelum kita lanjutkan tentang sejarah munculnya bid'ah ini, sedikit ingin saya jelaskan bahwa permasalahan bid'ah
adalah permasalahan yang sangat pelik, yang sangat sulit sebenarnya. Seorang ulama yang bernama Ibnu Daqiq Al-Id. Ibnu Daqiq ini adalah ulama yang dijuluki dengan julukan Faqihu Al-Madhabain. Faqih dua madhab. Madhab apa? Syafi'i dan Maliki. Beliau mengatakan bahwasannya fahadha ma amkana dzikruhu fi hadzal mawdu' ma'a kaunihi minal mushkilatil qawiyyah. Permasalahan bid'ah adalah sebuah permasalahan problematika yang sangat kuat, besar. Kenapa? Li'adami dhabti fihi biqawanin taqaddama dzikruha lis-sabiqin. Karena tidak adanya aturan, tidak adanya penjelasan daripada orang-orang terdahulu. Jelas? Ya, kita bicara siapa orang terdahulu, maksudnya siapa? Sahabat Rasulullah. Namanya apa tuh bahasa sekarang yang sering terkenal? Salafus Saleh, zaman salaf. Jadi dari zaman salaf ini tidak ada penjelasan tentang masalah bid'ah ini dengan penjelasan yang jelas. Waqad tabayana an-nasu fi hadzal bab tabayunan syadidan. Dan oleh karena itu maka terjadi perbedaan pendapat yang sangat berat, yang sangat panjang di dalam masalah bid'ah. Jelas, ada hal-hal yang disepakati dalam masalah bid'ah dan ada hal-hal yang tidak disepakati dalam masalah bid'ah. Masalah bid'ah pemikiran tadi, bid'ah dalam akidah, pelakunya sesat, menyesatkan, jelas. Khawarij muncul, kemudian Rafd atau Syiah Rafidah yang menolak Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman adalah kelompok sesat. Mereka muncul, itu juga kelompok sesat, kelompok disebut dengan kelompok ahlul bid'ah. Kelompok ahlul bid'ah, kelompok dhalalah. Kemudian muncul bid'ah yang namanya bid'ah Jahmiyah, Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah dan seterusnya, macam-macam. Muncul kelompok pemikiran-pemikiran seperti itu. Ada lagi sekarang, jangan lupa ketika kita membahas akidah ini, jangan bahas yang ada di buku. Orangnya udah pada mati semua. Mu'tazilah begini begitu, begini begitu. Apalagi Jahmiyah, kemudian Jabriyah, Qadariyah, oke, nggak masalah kita bahas, boleh. Tapi ingat, kita juga punya bid'ah-bid'ah modern sekarang. Jangan lupakan ada Panji Gumilang di Zaitun, bid'ah mubtadi', luar biasa. Ada kelompok liberal, mubtadi'ah, mereka ahli-ahli bid'ah. Ya, kelompok liberal, kelompok yang mau menafsirkan agama dengan penafsiran mereka, kelompok orientalis dan seterusnya. Ini bid'ah juga dalam masalah pemikiran. Ketika punya penafsiran baru yang tidak bersumber dari Allah dan Rasulnya SAW, maka itu adalah bid'ah. Jelas? Ya. Tentunya kita tidak akan memahami dengan baik apa yang saya maksud ini kalau belum paham definisi bid'ah. Apa itu sih bid'ah? Belum, itu belum belajar. Coba sabar sebentar dulu ya. Pelan-pelan insyaallah. Baik. Jadi itu tadi sekilas tentang sejarah munculnya bid'ah. Kaitannya dengan akidah jelas nggak? Jelas, muncul pertama kali di dalam masalah akidah. Nanti akan kita bahas apakah bid'ah ini apakah hanya berkaitan dengan masalah agama? Karena sebagian orang bilang bid'ah itu dalam masalah agama. Ada yang bilang enggak, bid'ah itu berkaitan dengan masalah keduniaan. Akan kita bahas juga. Dan ini berkaitan dengan definisi bid'ah. Ada perbedaan pendapat nanti banyak dalam masalah bid'ah ini. Ulama ketika kita mempelajari, kita baca pendapat para ulama tentang bid'ah, ada yang membagi bid'ah menjadi 5. Ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang mubah, ada bid'ah yang haram. Kemudian diberikan contoh-contoh. Sebagian mengatakan yang saya maksud bukan itu. Yang saya maksud hanya bid'ah dalam masalah
agama. Apakah si ulama yang bagi 5 ini bodoh, tidak ngerti artinya bid'ah apa gimana? Atau memang ada perbedaan di dalam memaknai arti bid'ah itu sendiri, ya. Kalau kita lihat artinya bid'ah itu sebenarnya itu kita lihat perbedaan definisi bid'ah itu nanti akan kita pelajari. Itu kalau kita kumpulkan perkataan para ulama, maka bid'ah itu sebenarnya perbedaannya lafzi. Sebenarnya semua sama sebenarnya kalau dilihat. Cuma kalau dilihat secara teori sebenarnya nggak berbeda. Semua sepakat apa itu bid'ah, sepakat sebenarnya. Cuma ketika praktek banyak perbedaan dan kadang-kadang aneh. Jadi Ana membaca buku tentang bid'ah ini banyak, sering dari tahun berapa banyak berbagai macam kitab Ana baca. Di antaranya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu beliau ketika menjelaskan tentang masalah bid'ah itu tidak terbagi. Bid'ah itu semuanya sesat, nggak ada yang bid'ah hasanah, nggak ada, bid'ah yang baik nggak ada. Tapi beliau dalam praktek membaca surat Al-Fatihah setelah subuh sampai syuruk. Alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ila wa aladhdallin amin. Baca terus. Mengkhususkan waktu dari habis subuh sampai syuruk. Bid'ah nggak kalau zaman sekarang tuh kira-kira? Udah pasti tuh, udah nggak ada tawar-menawar. Bid'ah udah pasti. Rame urusannya, betul nggak? Nah, tapi ini Ibnu Taimiyah yang melakukan. Ibnu Taimiyah yang dikelompokkan dalam orang-orang yang menyempitkan arti bid'ah. Jadi kita kalau tanya bid'ah itu apa artinya? Bid'ah itu ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, ya, maksud saya pembagian bid'ah. Apakah bid'ah dibagi atau tidak? Kalau yang dibagi, membagi bid'ah menjadi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah baik dan bid'ah buruk. Bid'ah baik boleh dilakukan, bid'ah buruk tidak boleh dilakukan. Itu pendapat jumhurul ulama. Mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Nanti insya Allah akan kita bawakan pendapat dari 4 madhab tentang masalah bid'ah. Kita akan jelaskan nanti. Bid'ah hasanah ya, pembagiannya. Jadi bid'ah itu ada 2. Ada hasanah, ada sayyi'ah. Menurut siapa? Jumhur ulama dari 4 madhab. Kemudian ada sebagian ulama Maliki dari madhab Malik dan diikuti oleh sebagian dari madhab Hambali termasuk Ibnu Taimiyah dan juga Imam As-San'ani, Imam Asy-Syaukani mengartikan atau menyempitkan arti bid'ah. Kalau yang tadi meluaskan, nggak perlu Rasulullah melakukan, kita lakukan selama itu baik, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, boleh dilakukan, namanya bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Yang satu lagi mengatakan enggak, kalau tidak dilakukan Nabi berarti bid'ah. Jelas? Ini kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang kedua ini juga berbeda. Kadang-kadang kita baca definisinya dia kemana, nanti contohnya kemana. Nggak nyambung, kadang-kadang. Anda baca berapa kitab begitu, jadi dia bikin definisi bagus, sesuai dengan kelompok ini. Tapi begitu praktek, nggak sesuai. Ya, jadi memang adalah suatu hal yang sangat pelik di dalam masalah ini. Nah, kalau ada perbedaan pendapat di sini, artinya apa? Artinya adalah ini bukan sebuah masalah yang pasti, yang kalau kita berbeda berarti yang satu sesat, yang satu tidak. Bukan begitu. Karena yang berbeda siapa? Salafus Saleh. Yang pertama kali mencetuskan perkataan bid'ah baik siapa? Sayyidina Umar. Salaf bukan? Kurang salaf bagaimana Umar bin Khattab? Sahabat Nabi. Sebaik-baik bid'ah ini. Bukan hanya itu, di dalam Sahih Bukhari ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dianjurkan oleh Sayyidina Umar untuk menulis mushaf Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar takut. Dan dia mengatakan takut bid'ah. Di sini artinya apa? Abu Bakar faham artinya bid'ah, ngerti.
Nah, sebagian orang menolak contoh ini. Enggak, kita bukan masalahkan mushaf Quran. Ini Abu Bakar yang pemahaman siapa nih kita pakai? Pemahaman salaf atau pemahaman kita? Pemahaman sahabat. Abu Bakar menganggap bahwasannya membuat Al-Quran itu bid'ah. Siapa yang berpendapat seperti itu? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena dia takut bid'ah. Sayyidina Umar bukan bilang mengatakan kepadanya radhiyallahu anhuma, tidak mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar bahwasannya, ya Abu Bakar ini bukan bid'ah, enggak bilang gitu. Tapi bilangnya apa? Qala dzalika khair. Itu baik. Jadi bukan dibantah itu bid'ah enggak, karena sahabat ini ternyata tahu bahwa itu bid'ah. Paham enggak? Tapi yang dibantah oleh Sayyidina Umar itu bid'ah benar tapi baik. Itu ada perkataan yang mengatakan Sayyidina Umar dalam Sahih Bukhari. Jelas? Sebagian mengatakan, oh itu bid'ah secara bahasa. Ya sudah. Jangan namakan bid'ah yang baik. Namain aja bid'ah secara bahasa. Jelas nggak? Sayyidina Umar sholat tarawih 23 rakaat. Kemudian dia bilang, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ni'matul bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Sebagian orang bilang enggak, itu bukan maksudnya bid'ah secara agama atau istilah. Itu bid'ah secara bahasa. Ya udah namain secara bahasa deh. Namakan aja secara bahasa. Ada bid'ah ini, ya udah kayak Sayyidina Umar namanya bid'ah bahasa. Jangan bilang bid'ah yang baik. Bilang bid'ah bahasa. Perbedaannya secara lafadz aja atau benar-benar beda? Lafadznya doang. Yang bilang bid'ah dibedakan dan bid'ah tidak dibedakan, bid'ah dibagi dan bid'ah tidak dibagi, sama-sama membagi, mau tidak mau. Ada bid'ah yang bilang enggak, semua bid'ah sesat. Dia juga membagi, bukan semua, maksudnya apa? Ada bid'ah agama, maksudnya bid'ah yang dalam agama, bukan bid'ah dunia. Bid'ah dunia enggak apa-apa. Bagi enggak? Bagi. Oke, dunia dengan agama antum bedakan begitu. Oke, sekarang kita cuman agama doang ya. Bicara agama saja, tidak ada pembagian kan dalam masalah agama? Tidak ada. Tapi ada nggak yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar melakukan bid'ah? Ada nggak bid'ah yang sesat di neraka? Ada nggak? Hah? Enggak, selain Syiah. Kita nggak bicara Syiah. Kalau Syiah memang udah bid'ah dari awal, memang kita. Hah? Enggak kan? Tapi dia bilang sebaik-baik bid'ah ini apa katanya? Yang mengatakan bid'ah tidak terbagi mengatakan perkataan Sayyidina Umar ini apa? Bid'ah secara apa? Bahasa. Ya udah, kalau mengatakan secara bahasa, paham nggak? Udah bahasa, namain aja bahasa, bid'ah secara bahasa, paham nggak? Udah, yang ini namain bid'ah baik, ini bid'ah bahasa, akur nggak jadinya? Akur. Intinya mereka tidak ada yang membid'ahkan Umar bin Khattab, kan begitu. Nanti kalau bikin bid'ah sama kayak cara Umar berpikir, para ulama yang mayoritas ulama, kenapa mereka membolehkan sebagian bid'ah? Karena mereka membagi dua, bid'ah hasanah dengan bid'ah sayyi'ah. Nah, kemudian mereka ikutin Sayyidina Umar. Bagaimana cara berpikir Sayyidina Umar? Bagaimana cara berpikir salafus soleh? Bagaimana cara berpikir cara Umar bin Khattab menentukan ini bid'ah hasanah tidak hasanah? Maka jumhur ulama mengatakan, diantaranya Imam Syafi'i dan yang lain, kemudian menentukan, oh ini bid'ah hasanah begini caranya. Berarti produk pemikiran mereka ngikutin siapa? Sayyidina Umar. Ngikutin salaf nggak? Ngikutin salaf. Nah ini kan menolak dari awal, nggak ada bid'ah hasanah. Berarti namanya bid'ah bahasa. Ya udah, namain semua yang berasal dari Sayyidina Umar, namakan bid'ah secara bahasa. Ada masalah nggak? Harusnya nggak ada masalah, harusnya. Huwa. Tapi pada prakteknya ternyata kalau kita baca buku-buku tentang bid'ah ini lumayan. Sekelas Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan rumit. Gimana kita? Gitu. Ya, jadi rumit memang. Permasalahannya agak rumit. Kadang-kadang memang dari jumhur ulama yang membolehkan bid'ah hasanah juga ada perbedaan pendapat. Ini bid'ah bukan bid'ah. Jangan kaget, jangan heran. Itu hal yang biasa. Kenapa hal biasa? Sama ketika kita dalam masalah-masalah fikih, ada yang berpendapat ini haram, ada yang mengatakan membolehkan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan sunnah, betul tidak? Ya itu bid'ah. Apa itu sama bid'ah seperti itu.
Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah kunut subuh. Yang beda pendapat ini salafus soleh, bukan kita, bukan. Salafus soleh. Ini salafus soleh tidak selesai permasalahan kunut pada zaman salafus soleh. Sebagian mengatakan itu bid'ah, sebagian bukan. Kemudian kita mau selesaikan sekarang, bisa nggak? Kurang ajar. Orang yang mau menyelesaikan permasalahan yang tidak selesai pada zaman salafus soleh itu orang kurang ajar. Orang bodoh, tidak berilmu. Sayyidina Al-Imam Malik radhiyallahu anhu, itu beliau pernah ditawarkan oleh siapa? Harun ar-Rasyid untuk menjadikan kitab Al-Muwatta, kitab hadis karangan Imam Malik, menjadi acuan. Dan beliau menguasai dunia pada saat itu. Menjadi mazhab resmi negara dan wajib bagi seluruh umat Islam menjalankan Al-Quran wa As-Sunnah dengan pemahaman Imam Malik, dan Imam Malik salafus soleh. Wajib. Menurut siapa? Harun Rasyid. Punya kekuasaan. Ini Harun ar-Rasyid mengatakan amtiri haitsu syi'ti. Kalau ada sahabat itu awan, itu Harun ar-Rasyid cuma lihat. Amtiri haitsu syi'ti. Fa inna kharajaki sayatini. Sayatini. Hujan di mana saja, katanya ke awan. Dia ngomong sama awan. Silakan hujan kamu di mana saja, karena hasil panenmu akan datang kepadaku. Kenapa? Karena menguasai dunia. Dia mau, ente mau hujan di mana aja silahkan, akan datang ke sini. Penguasa luar biasa, Harun ar-Rasyid, khalifah. Yaghzu aman wa yujahidu wa yahujju aman. Pergi haji dalam 1 tahun, kemudian berperang pada tahun yang lain. Itu Harun ar-Rasyid. Ini dia sudah panggil Imam Malik buat menjadikan kitab Muwatta. Muwatta itu tahu nggak apaan? Kitab Muwatta itu hadis Nabi, isinya hadis Nabi loh. Kemudian riwayatnya itu riwayat yang dikatakan oleh para ulama silsilah zahabiyah, silsilah emas, sanadnya emas. Dari Malik. Malik ini sudah nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya bagaimana Malik udah. Dari Nafi', ya, dari Ibnu Umar dari Rasulullah, dari Umar bin Khattab dari Rasulullah SAW. Udah nggak usah ditanya lagi. Sanad hadisnya itu hadis yang sebelum ada Bukhari. Kalau kita kenalkan sama Bukhari, Muslim, hadis sahih. Riwayat Bukhari Muslim berarti sahih. Ini enggak, ini Muwatta lebih dari sebelumnya Bukhari. Sahih semua kurang lebih ya. Kita bicara kurang lebih. Hanya ada 4 hadis kurang lebih yang ditanyakan lah, kurang lebih diperdebatkan. 4 hadis doang. Isinya ribuan hadis, cuma 4 hadis yang agak dipertanyakan. Intinya itu sahih, semua isinya sahih kata ahli hadis. Tapi kok Imam Malik menolak tawaran Harun ar-Rasyid. Padahal kalau mau semua kita mazhabnya Malik. Kenapa? Karena beliau orang alim. Dan dia mengatakan sahabat Rasulullah telah terpencar kemana-mana. Ada sahabat di Madinah. Imam Malik hanya menguasai Madinah. Belajarnya di Madinah. Tapi ada lagi Abdullah bin Mas'ud. Menelurkan Abu Hanifah. Ada lagi yang lain. Sahabat lain pergi ke sini, yang satu pergi ke sana. Ulama juga. Ilmu Rasulullah terbagi. Ada di daerah sini, ada di daerah sana. Kemudian saya mengatakan bahwa saya merepresentasikan mazhab Rasulullah atau ajaran Rasulullah sendirian. Nah, ini bukanlah pemikiran Imam Malik, karena Imam Malik alim, ulama. Tapi kalau orang zaman sekarang yang tidak paham dan ingin menyelesaikan permasalahan yang tidak selesai pada zaman dahulu, selesainya begitu. Ada yang ini, ada yang ini, nggak masalah. Dan ini adalah masalah apa? Ini adalah masalah perbedaan pendapat. Ini tidak akan ada habisnya. Jelas ya? Nah, ini jadi tadi sedikit tentang definisi bid'ah. Ini akan kita bahas pada minggu depan insyaallah taala. Pembahasan yang insyaallah seru mudah-mudahan. Nah, bahaya bid'ah. Kalau kita bicarakan tentang bid'ah, bahaya tidak bid'ah? Bahaya. Apa dalil-dalil bahayanya bid'ah? Kita di sini menjelaskan dalil bahaya bid'ah ini bukan untuk apa? Untuk kita jelaskan bahwa kita faham bahwa bid'ah itu bahaya, dan bahwa kita menolak bid'ah. Kita menolak
bid'ah. Dan semua ulama menolak bid'ah, itu prinsipnya. Ini harus diketahui. Dengan tegas, semua ulama menolak bid'ah. Nggak ada ulama mengatakan, oh bid'ah yang tertolak tentunya diterima. Nggak ada. Kenapa ada perbedaan? Jadi ada yang disepakati dalam masalah bid'ah dan ada yang tidak disepakati. Apa saja yang disepakati dalam masalah bid'ah? Yang disepakati dalam masalah bid'ah adalah bid'ah sesuatu yang baru, yang tidak ada dalam ajaran agama, bertentangan dengan ajaran agama. Ini tidak disepakati, ditentang oleh seluruh ulama dari seluruh mazhab. Jelas ya? Ini yang disepakati sebagai bid'ah dhalalah, tidak ada ajarannya, kemudian dibikin-bikin. Paham? Ini namanya bid'ah asliyah, asalnya bid'ah. Ditolak oleh seluruh ulama dari seluruh mazhab tanpa ada perbedaan pendapat. Paham? Ya. Misalkan tadi contoh-contoh yang tadi Khawarij, kemudian Syiah, kemudian bid'ah-bid'ah baru, ya, dalam agama yang nggak ada asalnya sama sekali. Ada lagi bid'ah yang kedua, yaitu bid'ah namanya sebagian ulama, baru ini, penamaan ini baru dinamakan dengan bid'ah idhafiyah. Asalnya ada asalnya, tapi caranya itu nggak ada dalilnya. Paham nggak? Asalnya ada dalilnya, tapi bawahnya nggak ada dalil. Contohnya gimana? Misalkan contohnya adalah perintah untuk zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Suruh zikir dengan zikir yang banyak. Kemudian ada satu orang bilang, udah saya mau zikir setiap habis subuh 500 kali. Nah, di sini 500 kali nggak ada dalilnya. Tapi dia zikir, baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini namanya bid'ah idhafiyah. Asalnya ada, cuman tata caranya, bentuknya itu yang diperdebatkan. Ini yang ada perbedaan pendapat di sini doang. Jelas nggak nih? Bukan semuanya nggak ada dalil Nabi, nggak. Berzikir diganti. Harusnya kita subhanallah, alhamdulillah. Kemudian dia zikirnya caranya katanya nyebut nama binatang misalkan. Himar, qitun, keledai, kucing, zikir niatnya. Benar nggak itu? Ini bid'ah. Bid'ah menurut seluruh ulama, dhalalah, di neraka. Paham? Ini nggak ada perbedaan. Nama Allah diganti sama nama binatang. Bid'ah. Dalilnya mana? Nggak ada sama sekali. Ini bid'ah. Disepakati oleh seluruh ulama. Ada dalilnya, dalil umum. Tapi perbuatan khususnya ini nggak ada dalilnya. Kayak tadi Ibnu Taimiyah baca Al-Fatihah. Ada nggak dalilnya? Nggak ada. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ibnu Taimiyah nyuruh itu baca. Nggak ada dalilnya. Ibnu Taimiyah bilang, tapi baca Ya Hayyu Ya Qayyum benar nggak? Bagus, betul. Misalkan Ibnu Taimiyah bilang, kalau aku kesusahan sesuatu, aku baca istighfar 1000 kali. Ibnu Taimiyah. 1000 kalinya ada dalilnya nggak? Nggak ada. Perintah istighfar? Ada. Jelas, ini yang diperdebatkan. Jadi seolah-olah seperti perkataan misalnya, Nabil punya anak, sama anak-anaknya dia bilang silakan tidur hari Minggu dan hari Sabtu dan Minggu tidur, silakan, bebas, bebas tidur. Dia mengatakan tidur. Anaknya ada 5 misalkan, yang satu tidurnya di atas tempat tidur, yang satu tidurnya di atas sofa, yang satu tidurnya maunya enggak habis zuhur aja. Pokoknya tiap Sabtu Minggu habis zuhur mengkhususkan waktu tersebut misalkan. Nah, perintah dari Nabil hanya tidur saja. Ada, mereka punya perintah, bukan yang ngarang-ngarang sendiri. Jelas nggak? Tapi prakteknya disuruh Nabil nggak bilang tidur di atas sofa. Kenapa dia mengkhususkan tidurnya di sofa? Jelas nggak itu? Yang satu anaknya mengkhususkan tidurnya di atas tempat tidur. Yang satu mengkhususkan tidurnya habis zuhur. Padahal Nabil kan nggak nyuruh habis zuhur. Bebas. Nah, apakah tidur di sofa, tidur habis zuhur itu dilarang dengan alasan bid'ah? Karena nggak pernah disuruh oleh Nabil. Nabil nggak nyuruhnya cuman umum. Kalau mau tidur umum, ganti-ganti, jangan di sofa doang, misalkan. Atau tidak. Nah, ini yang jadi perbedaan pendapat para ulama. Jelas?
Oleh karena itu, kalau kita bacakan ayat-ayat tentang bahaya bid'ah banyak sekali. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Ini bid'ah. Ya, karena ketika seseorang menyelisihi Allah dan Rasul, maka dia melakukan maksiat, berarti melakukan bid'ah. Jelas ya? Nah. Kemudian juga Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang bertentangan, menentang perintah Allah, an tusibahum fitnah, dia akan terkena fitnah, terkena ujian, cobaan, au yusibahum adzabun alim, atau dia terkena azab yang pedih. Kemudian ada lagi dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Hadis Bukhari. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Sunnah, nah ini akan kita bahas. Sunnah ini secara bahasa. Jangan salah paham ya. Fokus. Secara bahasa dengan bid'ah artinya sama. Secara bahasa. Secara istilah syariat, sunnah berbeda dengan bid'ah. Lawannya. Secara bahasa, bid'ah itu kan apa? Membuat sesuatu yang baru. Sunnah secara bahasa ya, itu adalah memulai thariqah, jalan yang baru. Sesuatu yang baru. Sunnah secara bahasa. Itu sunnah secara bahasa. Makanya di dalam hadis ada man sanna sunnatan hasanah, man sanna sunnatan sayyi'ah. Siapa yang membuat sunnah yang bagus, dan ada yang bilang sunnah dan juga membuat sunnah yang jelek. Emang sunnah ada yang jelek? Ada nggak sunnah jelek? Nabi bilang ada yang jelek dalam hadis. Maksudnya apa nih? Perbuatan yang jelek yang secara bahasa. Rasulullah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha." Barang siapa yang membuat sunnah yang bagus, yang baik, maka baginya pahalanya dan juga pahala orang yang melakukannya. Kemudian ada lagi, "Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha." Dan barang siapa yang melakukan sunnah yang jelek, maka baginya dosanya dia tanggung, juga dosa orang-orang yang mengikutinya. Pertanyaannya, emang ada sunnah yang jelek? Paham nggak ini tadi? kebiasaan. Ada dong. Toriko. Ada, Nabi yang bilang nih. Nabi bilang ada sunnah bagus, ada sunnah yang jelek. Tapi di sini bukan sunnah dalam artian secara agama, bukan istilah syariat, bukan. Ini sunnah secara bahasa. Paham? Paham nggak ini? Toriko, jalan yang baru, kebiasaan baru atau sesuatu yang baru yang dibuat. Ini secara bahasa. Tapi yang diajarin kan? Hah? Yang bukan diajarin Rasulullah. Bukan. Kalau sunnah secara syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ini lawannya bid'ah. Lawan bid'ah yang dicela di sini di dalam hadis dan juga dalam Al-Quran. Paham nggak? Paham ya? Nah, ini harus kita pahami. Nah, ini yang menyebutkan bukan aneh nanti orang protes nih bid'ah, sunnah artinya bid'ah secara bahasa, itu di dalam kamus ada. Kalau nggak salah kamus Al-Misbahul Munir atau di Lisanul Arab, antara dua, lupa. Dan juga disebutkan dalam buku bid'ah Qawaid Ma'rifatil Bid'ah, itu disebutkan juga. Ya, bisa merujuk ke situ bagi yang paham. Ya. Nah, ini ulama tadi yang Anda bilang berbeda. Ini masing-masing punya dalil yang menjelaskan bahwa mereka membagi bid'ah. Kalau bid'ah terbagi, nggak ada masalah nanti permasalahan kita dengan banyak orang, kan sering ribut nih orang gara-gara bid'ah, ya kan? Orang yang membagi nggak ada masalah, jadi dia bisa mentolerir. Orang yang tidak mau membagi, masalah nggak? Nggak masalah, terserah dia. Dia mau bagi, mau nggak bagi, terserah dia sebenarnya. Cuman dengan mempelajari hal ini,
dia akan terbuka sedikit bahwa ini adalah perbedaan pendapat ulama. Kenapa bedanya? Dari mana bedanya? Akan kita bahas nanti. Semua akan kita bahas. Kalau sudah ada perbedaan, ini namanya bukan masalah yang ijma'. Karena sesuatu bisa dikatakan sesat jika kita menyelisihi ijma', bukan menyelisihi Al-Quran. Paham? Bukan menyelisihi hadis. Karena orang ini mengatasnamakan Quran dan hadis, padahal Quran hadisnya itu maksudnya adalah pemahaman dia terhadap Quran dan hadis. Ngerti? Ya. Orang komunis bawa Quran, orang ateis, afwan. Fawailul lil musallin. Apa artinya? Celakalah orang yang sholat. Dia bikin kesimpulan, nggak boleh sholat, jangan sholat. Bener salah? Dalilnya Quran bukan? Quran. Quran menurut dia, pemahaman dia terhadap Quran, karena dipotong-potong Qurannya. Jelas nggak? Ketika orang menuduh orang lain bahwa engkau tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan sunnah, itu dia salah faham, menghayal. Dia anggap ketika orang berbeda pendapat dengan pemahaman dia terhadap Quran dan sunnah, dia anggap orang itu berbeda pendapat dengan Allah dan Rasulnya. Salah nggak? Itu yang salah. Sebagian orang nih punya pemahaman salah tentang hal itu. Dia anggap Quran sunnah, pemikiran dia itu adalah Quran sunnah. Itu salah. Makanya nanti kan kita kumpulkan nanti ayat-ayatnya, hadis-hadisnya dan sebagainya, agar kita bisa mengetahui agar kita bisa mengetahui maksud daripada bid'ah dan dalil-dalil orang yang membagi bid'ah apa. Nanti kita akan jelaskan benar dibagi atau tidak. Ini Anda belum punya kesimpulan. Nanti jangan simpulkan bahwa Anda membagi bid'ah. Belum nih. Teman sedang menjelaskan pada hakikatnya sebenarnya kalau kita lihat secara teoritis sebenarnya semua sepakat. Kayak tadi yang dicontohkan, ada yang mana mau nggak terima namanya bid'ah hasanah. Bid'ah tuh nggak ada yang hasanah. Ya udah nggak masalah sebenarnya. Bid'ah bahasa deh sebutnya. Tapi kenapa ribut? 23 sama 8 ribut, padahal 23 zaman Nabi Sayyidina Umar. Itu ijma' atau para ulama sukuti. Mau sholat 8 boleh nggak? Terus nggak sholat boleh? Nggak sholat sunnah kan namanya. Kenapa sebagian orang ribut? Nggak paham dia. Padahal dia sendiri yang menolak ijma'. Itu kata para ulama ijma' 23. Maka dilakukan di Mekah sampai sebelum pandemi. Sholat itu turun-temurun sampai sekarang. Di Madinah 36 malah. Karena di Mekah itu mereka ketika ketika selesai tarawih 4 rakaat, tawaf dulu, habis itu sholat lagi, tawaf dulu, lama orang Mekah sholatnya. Orang Madinah ngiri, maksud ngiri orang zaman dulu sama kita sekarang. Nah, orang zaman dulu sholat kelamaan ngiri, kalau kita pengennya cepet. Orang zaman dulu akhirnya dilihat di sana ada Mekah, ada Ka'bah bisa tawaf, kita nggak bisa. Udah kita tambahin rakaatnya 36 atau orang Madinah. Akhirnya di Madinah 36. Kata nggak tahu, salaf yang bid'ah berarti. Hah? Kemudian ketika di Mekah tidak lagi tawaf, habis tarawih nggak tawaf lagi, barulah di Madinah juga nggak tawaf lagi 23 jadinya. Paham nih ceritanya? Ya. Rasulullah bersabda, Innallaha hajabat taubah an sahibi kulli bid'ah. Allah menutup orang yang melakukan bid'ah, Allah tutup pintu taubat darinya. Artinya dia susah taubatnya. Itu bahayanya bid'ah. Kemudian juga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kitab Imam Muslim sampai sini, dhalalah titik. Pembahasan semua dhalalah di neraka akan kita bahas nanti, ada pembahasannya. Pembahasan kalau diterima hadisnya setiap kesesatan ada di neraka, dan sebagian orang kan membagikan bid'ah. Berarti dia tidak mengatakan seluruh bid'ah sesat, berarti kan? Bertentangan tidak dengan hadis Nabi yang mengatakan seluruh bid'ah sesat. Kemudian nanti juga kita harus jawab pertanyaan orang yang mengatakan bahwa
seluruh bid'ah, kalau dikatakan tidak semua bid'ah sesat, berarti tidak semua bid'ah di neraka. Tidak semua kesesatan di neraka. Konsekuensinya kan begitu. Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Terus sebagian ulama menafsirkan maksudnya kullu bid'ah ini apa? Ya kan? Artinya tidak semua bid'ah itu intinya di neraka. Kemudian kan ada wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Apakah berartinya tidak semua kesesatan di neraka? Ini akan kita bahas nanti. Ya, sengaja nggak langsung dibahas biar antum datang terus insyaallah. Iya. Baik, kita sudahi dulu sampai di sini ya. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Demikian sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.